Assalamualaikum sahabat dapur Nusantara, salam Trigona. Kali ini kita berada di Prawita Garden. Bisa kita lihat, ini kotak-kotak yang dipersiapkan untuk Trigona jenis raspberry. Ini kotaknya juga berbeda untuk Levi ataupun untuk Itama. Ini ada 3 sak di dalam dan lubang keluar masuknya ada di tengah. Tentang pemanenan raspberry sudah pernah kami unggah pada video sebelumnya, dan kali ini Prawita Garden sedang ada program baru dengan subtemanya Raspberry Farm, menyangkut 4 aspek. Yang pertama edukasi, konservasi, produksi, polinasi. Dan yang menarik juga bahwa raspberry ini diklaim oleh sahabat Teguh menjadi spesies Banyumas yang ditemukan oleh Swab pada tahun 1935. Ya. MC raspberry. Dan secara detail nanti kita bisa berbincang dengan pakarnya dan salah satu pegiat serta pelopor tentang budidaya lebah, baik itu jenis apis ataupun jenis Trigona. Oke sahabat Trigona, kita akan mendengarkan. Ini ada tulisan Raspberry Farm di kedai Prawita. Mas Teguh, ini kita ingin tahu raspberry itu apa? Raspberry itu sebenarnya salah satu jenis kelanceng yang memang ada di Banyumas ya. Karena saking minimnya informasi, jadi tidak banyak orang yang tahu, Mas. Dan saya dapat informasi ini juga dari jurnal internasional juga, jadi bukan dari orang umum. Jadi akses informasinya memang terbatas. Padahal ini merupakan suatu kekayaan alam Banyumas sebenarnya, yang secara nilai historisnya ditemukan di Banyumas. Berarti ini bisa dikatakan spesies Banyumas ya? Iya. Jadi memang ditemukannya di Banyumas. Nah, ini SWAT ini siapa ini? Anak M. Java SWAT Banyumas. Ya, itu memang penemunya adalah SWAT dulu tahun 1935. Jadi berarti kurang lebih masa penjajahan Belanda dulu ya, Mas. Jadi penemunya bukan Darto atau Karto, jadi penemunya malah orang luar kan, seperti itu. Tapi menamakannya dengan raspberry. Iya. Raspberry. Nah, program ini ada konservasi, ada edukasi, sedikit produksi dan polinasi. Ya. Yang dimaksud? Ya, sebenarnya saya mulai pelihara raspberry ini kan dari 2017. Jadi 2017 kurang lebih sampai 2020 saya cuma mengumpulkan jenis-jenis kelanceng Jawa sebenarnya. Belum sampai ke untuk produksi madunya. Jadi saya koleksi, saya pelajari untuk menentukan kedepannya ini bagus apa tidak untuk produksi gitu. Kemudian sampai saya cari, ternyata memang sudah agak susah di Banyumas ya, walaupun kelanceng ini ditemukan di Banyumas. Tapi kita untuk mencari koloni di alam itu sudah sangat sedikit sekali. Paling yang banyak ditemukan itu kan jenis Levisep itu yang di bambu dan lain-lain. Berarti ini produksi juga produksi lebahnya dan madunya juga yang dimaksud produksi. Ya, jadi seperti jenengan kesini kemudian menginformasikan lewat YouTube, itu suatu bentuk edukasi. Jadi memberitahukan kepada masyarakat banyak bahwa kita punya lebah khas Banyumas gitu, yaitu raspberry. Itu yang pertama. Kira-kira sudah berapa? Ada kotak atau untuk stuk? Saat ini kurang lebih ada 70 kotak. Jadi 70 masih sedikit kotak kalau menurut saya. Itu saya mengumpulkan kurang lebih 2-3 tahun gitu. Kemudian ada
konservasi. Ini konservasi yang dimaksudkan adalah dari jumlah yang sangat sedikit itu kita coba perbanyak untuk mengembalikan populasi seperti sedia kala. Harapannya adalah dresseri Bisa menjadi ikon. iya dan lebih mudah ditemukan lagi seperti dulu. Tentang program polinasi ini, Nah, saya yang perlu dijelaskan untuk Ya. orang awam. kalau polinasi ini terkait dengan produksi juga. Yang awalnya saya cuma tadi saya jelaskan untuk koleksi, kemudian seiring berjalan waktu, kemudian observasi, uji coba yang awalnya menghasilkan sedikit madu. Kemudian waktu itu juga untuk kontaknya masih sederhana mas. Kemudian saya coba dengan kontak lain, terus metode yang lain, perlakuan yang lain sampai ketemu sekarang kotak 3 ruang. 3 ruang ya. Ya khusus untuk dresseri yang bisa meningkatkan produksi madu. Itu produksi dari sisi lebahnya. Sedangkan produksi dari sisi pertanian adalah terkait dengan polinasi itu atau penyerbukan. Jadi secara tidak langsung saat kita memelihara kelanceng atau khususnya adalah kelanceng jenis dresseri ini, di samping kita bisa mengedukasi lebah khas Banyumas, kita juga ikut mengkonservasi atau mengembalikan populasinya. Kemudian ada lagi adalah produksi, kita bisa produksi madunya. Kemudian terkait dengan penyerbukan atau polinasi, kita bisa membantu para petani dalam meningkatkan produksi pertaniannya seperti itu. Karena ada perkawinan Iya. yang dibantu oleh lebah ya. Jadi bunga butiknya itu Ya. terbantu dengan hinggapnya Ya. lebah di pohon-pohon. Nah, jadi pelihara lebah khususnya dresseri ini tidak cuma kita tujuannya adalah madu, tapi di situ ada edukasi, ada konservasi, produksi sudah pasti, kemudian ada polinasinya. Terima kasih Mas Teguh atas waktunya, dan ini juga ada produk baru budidaya Kopi luwak. luwak, dikasih makan kopi yang sudah matang, dan ini hasilnya. Pengetahuan kami, Banyumas baru ada di Prawita Garden. Semoga sukses. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe. Boleh nggak suatu saat kita shooting tentang luwaknya? Boleh Nah, sekali. terima kasih, dan kita tunggu di lain waktu kita akan mengupload tentang budidaya luwak di Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.